Di Provinsi Aceh tercatat ada sebanyak 47 meninggal dunia, sementara 51 orang hilang. Di Provinsi Sumatera Utara, pemirsa, kemarin tercatat sebanyak 166 orang meninggal dunia, sementara yang hilang tercatat adalah 143 orang. Dan sementara itu di Provinsi Sumatera Barat tercatat 90 orang meninggal dunia, sementara 85 orang hilang. Ya, pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan update terkait dengan bencana di Sumatera. Salah satunya adalah Sumatera Utara dengan korban meninggal dunia mencapai 166 jiwa. Selain itu, Kepala BNPB menyampaikan bantuan ke wilayah Sibolga tidak bisa diakses melalui jalur darat. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di satu titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih satu titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah, dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan, ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik. Ya, Basarnas kerahkan helikopter untuk evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 8 korban banjir bandang Kabupaten Agam, Sumatera Barat diangkut menggunakan helikopter milik Basarnas. Dipimpin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan. Selain mengerahkan helikopter, Basarnas juga mengerahkan personil tambahan lewat jalur laut untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, Kementerian Kehutanan buka suara soal video viral gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara. Dugaan sementara, gelondongan adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk kemudian terseret banjir. Kementerian
Kementerian Kehutanan buka suara soal beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan tumpukan gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Namun pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan tim Gakum Kemenhub. Tim Gakum Kemenhub kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar. Termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dwi mengatakan tidak menutup kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT. Di APL. PHT adalah hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir. Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai perlu ada tindak lanjut dari temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Dirinya juga meminta aparat penegak hukum menelusuri asal-usul kayu tersebut. Kita sudah bicara dalam hal ini masalah penegakan hukum, ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita. Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang dilakukan secara sah. Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen, agar ada efek jeraknya, jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mention di situ dulu Pak. Sampai buang dulu.